Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri akhirnya merilis total tersangka di balik kematian Hasan Afriyadi, ABK kapal berbendera Cina. Hasan Afriyadi, WNI asal Lampung, Sumatera Selatan yang dipekerjakan paksa sebagai anak buah kapal, tewas di kapal berbendera Cina Lu Huang Yuan Yu 118. Dari total tersangka 7 orang, salah satunya merupakan warga negara Cina yang merupakan tersangka penganiayaan terhadap seluruh WNI yang bekerja di atas kapal tersebut. Yang lainnya bisa membantu mengidentifikasi atau melihat atau mengetahui di mana posisi rekan-rekan ABK ini yang sekarang sedang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengamankan 5 orang tersangka di balik kematian Hasan Afriyadi. Hasan Afriyadi merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan paksa sebagai anak buah kapal di kapal berbendera Cina Lu Huang Yuan Yu. Ia bekerja bersama 21 warga negara Indonesia lainnya. Direskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ari Darmanto menjelaskan, untuk total tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini berjumlah 7 orang. Namun 2 orang lainnya saat ini berada di bawah penanganan Polda Jawa Tengah. Hal itu karena keterlibatan akan kasus lainnya di Polda Jawa Tengah. Dari kelima tersangka yang ditangkap di Polda Kepri tersebut, Ari menuturkan bahwa salah satu tersangka adalah warga negara Cina bernama Song yang merupakan tersangka penganiayaan Hasan Afriyadi selama bekerja di kapal Lu Huang Yuan Yu. Sementara itu, keempat lainnya yang merupakan WNI berperan sebagai pemilik perusahaan penyalur hingga tersangka yang berperan dalam mengurus dokumen paspor. Ari menjelaskan 4 peran pelaku yang baru diamankan pihaknya, yaitu Harsono sebagai Direktur PT Gigar Marin Internasional, Taufik Alwi sebagai Komisaris Makmur Jaya Mandiri, Totok Subagio Direktur Utama PT MJM, Laila Kadir, Direktur PT Nuvarika Agatha. Ia menyebutkan untuk 2 tersangka lain, yaitu Sutriyono, Komisaris PT Mandiri Tunggal Bahari, dan Muhammad Hoji, Direktur PT Mandiri Tunggal Bahari, saat ini tengah ditangani di Polres Tegal, Polda Jawa Tengah. 4 tersangka yang dibawa ke Polda Kepri tersebut tiba di Kota Batam pada Jumat 24 Juli 2020 lalu melalui Bandara Hang Nadiem Batam sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Ari menuturkan bersama tim gabungan antara TNI dan Polri, pihaknya juga berhasil menyelamatkan 22 orang ABK kapal dari kapal Lu Huang Yuan 117 dan nomor 118. Di mana dalam kapal Lu Huang Yuan Yu terdapat jenazah seorang ABK kapal yang telah lama meninggal dan disimpan dalam freezer kapal tersebut. Kita langsung ke tempat, langsung ke atas. Ini ada direktur, ya, para direktur dan para komisaris, ya, yang dengan sengaja paling tidak itu sudah menyiapkan dokumen ini untuk keberangkatan ABK tersebut. Jadi ABK tersebut berangkat tidak melalui proses yang sudah ditentukan oleh undang-undang, kemudian sampai dengan ya ini kejadiannya kalau ketemu si Hasan ini meninggal, akhirnya semua tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang bersangkutan dalam hal ini korban mendapatkan asuransi. Nah, dari hal tersebut ke 22 ABK pada saat kita lakukan interogasi oleh penyidik, kita dapatkan semuanya diduga dokumennya buatnya sepihak, tanpa melalui proses yang sudah diatur di undang-undang. Oleh sebab itu kita berangkat langsung proses pencarian terhadap perusahaan tersebut. Kalau orang ketahui ada beberapa perusahaan, ya, yang kantornya sudah tutup, jadi mereka hanya mengandalkan rekomendasi yang dulu pernah mereka dapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja, beberapa instansi yang terkait terhadap pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya yang ahli, ya, kompetensi pada nelayan, ini ABK maksudnya. 22 kan rekan tahu sendiri, dari 22 ABK itu sama sekali tidak ada memiliki sertifikasi keahlian di bidang perikanan di laut. Ya wajar, begitu sampai laut mereka nggak bisa apa-apa, gajinya kecil, digebukin, dipukulin, nggak bisa mengendalikan operator ada yang namanya robot pancing itu. Karena apa? Ya mereka berangkat seperti orang ambil orang, terima orang, diberangkatkan ke Singapura tanpa keahlian.
Jadi demikian rekan-rekan, makanya begitu kita mengembangkan, kita cari, ya diduga perusahaan-perusahaan itu harus bertanggung jawab. Berapa orang warga negara asing dan Indonesia? Warga negara asing 1 orang. Ya. Itu kan terkait dengan meninggalnya Hasan ABK tersebut, yang pada saat beberapa waktu lalu pernah kita rilis. Oke. Ya, gitu. Kalau yang lainnya? Yang lainnya warga negara Indonesia. Ada kemungkinan ratusan orang lagi di luar, Pak? Ya, kalau dari kemarin penyidik sudah melakukan pengembangan, ya diduga ada masih 100 orang lebih di luar sana yang harus kita selamatkan. Oke. Kita akan koordinasi dengan pihak instansi terkait untuk mengetahui posisi terakhir mereka di mana. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kelima tersangka dikenakan pasal 4 junto pasal 7 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan masa hukuman maksimal seumur hidup. Yang mana warga negara asing yang ini ya? Iya. Bisa bahasa Inggris tak? You can speak English. Oke. Jangan lupa like dan subscribe.